Ada seorang kakak berkelahi dengan adiknya, sepupu berkelahi dengan sepupu, paman berkelahi dengan keponakan, cuma karena harta. Sehingga hadirin mulia, di dalam surat Al-Munafikun itu Allah suruh kita untuk mengeluarkan harta kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infaklah sebagian daripada harta yang kami rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian, kata Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kita berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian, fayaqula, dan dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, kalau seandainya engkau akhirkan kematian ini ila ajalin qarib, yang dimana ajal ini telah dekat ya Allah, fa as-sadaqah, aku akan bersedekah ya Allah, wa akun minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ya Allah, aku akan haji ya Allah. Bahkan dia tidak katakan aku akan berpuasa ya Allah, tetapi justru dia mengatakan wa as-sadaqah, aku akan bersedekah ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan harta sampai Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ada orang yang seperti ini nanti. Jangan di antara kita nanti sudah datang akhir kematian kita, baru kita mau katakan ya Allah kasih tangguh dulu ya Allah, kita mau bersedekah ya Allah. Bahkan dalam Islam, orang yang sudah mau mendekati kematian itu justru dia harus berwasiat, diperintahkan menulis wasiat daripada harta dia. Jangan sampai, kenapa? Jangan sampai harta itu akan menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada ahli waris. Jadi ibu-ibu, kalau sudah mulai saki-saki, itu galang seboleh kasih sedekah. Itu cincin, itu anting-anting. Iya, karena harta yang sesungguhnya kita itu bukan harta yang ada sekarang pada kita. Bukan yang ada di rekening 10 juta, 20 juta, 100 juta, bukan. Itu kalau kita meninggal, itu menjadi harta ahli waris. Harta yang sesungguhnya kita itu adalah yang kita kirim ke akhirat melalui zakat dan sedekah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Apalagi kalau ibu-ibu sekumpul perhiasan, Masya Allah, kok ibu-ibu lebih dulu dari bapak, kok bapak tagate dengan orang lain, akhirnya itu perhiasan itu hanya 02 yang pakai, 02 yang nikmati. Kalau seandainya ibu-ibu sedekah terlebih dahulu, tidak ada apa-apa, ibu-ibu meninggal, ibu-ibu nikmati itu harta yang tadi ibu sedekahkan daripada gelang, ibu-ibu sedekahkan kalung, ibu nikmati di kubur, ibu bisa nikmati di padang mahsyar. Cuma jangan dulu baru saki-saki biasa kong sejaga bikin apa, sejaga tulis wasiat. Baru kukehe, baru ragu, atau baru batuk-batuk, aduh Pak kita semua bikin wasiat ini. Jangan dulu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan. Mari kita manfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Kita sedekahkan, nanti kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ketika kita berani melakukan mensedekahkan harta-harta kita untuk kepentingan fuqara wal masakin, untuk kepentingan pembangunan masjid, kepentingan pembangunan untuk taman-taman pengajian. Dan itulah amal jariah kita.
Ketika kita sudah meninggal, selama amal jariah itu digunakan, masjid yang kita bersedekah, taman pengajian yang kita sedekah, itu selama itu digunakan, maka mengalir terus amal kebaikan kita di dalam catatan-catatan amal kebaikan yang dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena kita bersedekah untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, ketika kita punya harta, jadikanlah harta itu bukan hanya untuk bermanfaat buat diri dan keluarga, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kita punya jabatan, jangan hanya jabatan itu bermanfaat buat diri dan keluarga, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara maksud dan tujuan kita berpuasa adalah mengekang hawa nafsu kita. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu terlalu cinta berlebihan kepada dunia. Di antaranya adalah berlebihan cinta kepada harta. Oleh karena itu, kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Semoga Allah limpahkan rezeki kepada kita, Allah murahkan rezeki kepada kita, sehingga kita bisa bersedekah, memberikan manfaat kepada orang lain, dan insya Allah itu akan menyebabkan Allah ridha di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.